Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izati Filatul Zakiro dari kelas A119 dengan NIM 13519100026 ingin menjelaskan tentang penelitian deskriptif. Apa itu penelitian deskriptif? Penelitian deskriptif didefinisikan sebagai metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Metodologi ini lebih berfokus pada apa subjek penelitian daripada mengapa subjek penelitian. Penelitian deskriptif ditujukan untuk menyoroti permasalahan melalui proses pengumpulan data yang memungkinkan mereka untuk menggambarkan situasi lebih lengkap daripada yang mungkin dilakukan tanpa menggunakan metode ini. Apa keuntungan dari metode deskriptif ini? Yang pertama, efektif untuk menganalisis topik dan masalah yang tidak dikuantifikasi. Yang kedua, kemungkinan untuk mengamati fenomena di lingkungan alami yang sepenuhnya alami dan tidak berubah. Yang ketiga, kesempatan untuk mengintegrasikan metode pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, tidak memakan waktu dibanding dengan eksperimen kuantitatif. Selain terdapat kelebihan dari penelitian deskriptif, terdapat juga kelemahan dari penelitian deskriptif. Yang pertama, studi deskriptif tidak dapat menguji atau memverifikasi masalah penelitian secara spesifik. Yang kedua, hasil penelitian dapat mencerminkan tingkat bias tertentu karena tidak adanya tes statistik. Yang ketiga, sebagian besar penelitian deskriptif tidak dapat diulang karena sifat pengamatan mereka. Yang keempat, studi deskriptif tidak membantu dalam mengidentifikasi penyebab di balik fenomena yang dijelaskan. Selanjutnya, ciri penelitian deskriptif yaitu yang pertama, dalam desain penelitian kuantitatif, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan variabel-variabel utama subjek studi seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status marital, sosial ekonomi, dan lain-lain yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, hasil penelitian hanya disajikan sesuai dengan data yang didapatkan tanpa dilakukan analisis yang mendalam. Penyajian data hasil penelitian bisa berupa tabel distribusi frekuensi, tabel silang dan grafik. Perhitungan yang dilakukan hanya berupa persentase, proporsi rata-rata, rasio, rate, simpangan baku, dan sesuai dengan skala ukuran data yang diperoleh. Yang ketiga, pengumpulan data dilakukan dalam satu saat atau satu periode tertentu, dan setiap subjek tadi selama penelitian hanya diamati satu kali. Yang keempat, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan cross-sectional berupa sampling survey atau data sekunder dari rekam medis. Yang kelima, penelitian deskriptif dapat dilakukan pada wilayah terbatas seperti desa atau kecamatan, atau meliputi wilayah yang besar seperti negara, misalnya survei demografi dan kesehatan Indonesia. Cara menuliskan penelitian deskriptif. Yang pertama, melakukan identifikasi terhadap adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan secara metode deskriptif. Yang kedua, melakukan pembatasan dan perumusan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat dari penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Yang kelima, menentukan desain metode penelitian yang akan digunakan. Dalam hal ini mencakup penentuan populasi, sampel, teknik sampling, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan juga
juga analisis data. Selanjutnya, mengumpulkan, mengorganisasikan, dan melakukan analisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. Dan yang terakhir, membuat laporan penelitian. Macam-macam metode penelitian deskriptif. Yang pertama, ada metode survei. Dengan metode ini, penelitian dapat dilakukan terhadap populasi besar ataupun kecil. Meski begitu, data yang diteliti lebih lanjut hanyalah sampel dari populasi tersebut. Yang kedua, metode deskriptif berkesinambungan. Sesuai dengan namanya, metode satu ini dilakukan secara berkesinambungan demi mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang diteliti. Yang ketiga, penelitian studi kasus. Metode ini berfokus pada suatu objek dengan mempelajari suatu kasus. Studi kasus bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci mengenai latar belakang, sifat, karakter khas dari suatu kasus untuk kemudian dihubungkan dengan hal yang bersifat umum. Yang keempat, ada penelitian analisa pekerjaan dan aktivitas. Metode selanjutnya akan menganalisis aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia secara mendetail untuk menentukan rekomendasi-rekomendasi yang mungkin dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang kelima, ada penelitian tindakan. Metode ini berfokus pada penerapan suatu tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu maupun memecahkan suatu masalah. Yang keenam, ada penelitian perpustakaan. Jika kamu melakukan penelitian dengan cara mengamati tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang kamu teliti, berarti inilah metode yang akan dipilih. Tulisan-tulisan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam penelitianmu. Dan yang terakhir, terdapat penelitian komparatif. Metode ini adalah metode penelitian yang akan melakukan perbandingan. Sekian penjelasan dari saya tentang penelitian deskriptif. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.